Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petualang Bocah Goib. Malam ini kita berada di Gunung Balak, tepatnya di Kabupaten Magelang. Langsung saja kita mengungkap misteri dan apa aja yang ada di sini. Langsung saja kita naik ke atas, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhentian di ujung ledakan ini kita sudah disambut dengan hitam besar lagi tongkrong di atas. Dan kanan kiri ini juga sudah pada nyambut pasangan kita. Gunung Balak ini ada hubungannya dengan antara Gunung Tikar di Magelang itu dengan Gunung Balak ini sangat erat hubungannya. Nanti kita di atas bisa ngobrol-ngobrol sambil mendeteksi daerah sini. Nah, ini itu mana? Iya. Itu apa ya? Ya. Jadi sebenarnya kalau dari mata batin saya juga melihat di situ ada hitam-hitam besar-besar, ada 3 itu. Nah, udah kita naik aja ya. Ya memang konon kita lihat dari sepuh-sepuh Gunung Balak ini tempat pembuangan pusaka-pusaka dari Gunung Tikar. Di waktu itu yang energinya terlalu kuat negatifnya gitu. Ternyata nanti ada di atas ini. Jadi semua pusaka semua ini. Gimana? Semua pusaka semua. Ya, semua pusaka semua. Yang namanya di sini kan juga Gunung Balak ini termasuk juga bisa dikatakan ada ilasan dari Subagio. Jadi kenapa ada hubungannya dengan Gunung Tikar? Karena antara Gunung Tikar dengan Gunung Balak ini para sesepuh itu mengatakan bahwa di sini itu dulu antara Gunung Tikar dan Gunung Balak ini tempat untuk pembuangan pusaka-pusaka pada waktu yang di atas Gunung Tikar itu yang kekuatannya terlalu negatifnya kuat. Semua dibuang di sini oleh Subagio. Mau udah dikunci ya Pak ya? Iya, sudah dikunci di sini, tidak bisa keluar dari sini. Ya teman-teman, kita sudah sampai di puncaknya. Langsung saja kita mengungkap misteri dan apa saja yang ada di Gunung Balak ini. Kita langsung saja panggil Mbah Goib dan rekannya Gus Opip. Mbah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman, mari kita mulai. Kita sudah sampai puncak Gunung Balak ini yang bertepatan di daerah Desa Balak. Khususnya juga namanya daerah masih daerah Magelang. Ini, Mbah. Ya. Posisi kita di sini di Gunung Balak ini tepatnya di Kabupaten Magelang. Ya. Itu kita akan membuka misteri apa, Mbah, di sini tuh? Di sini ada misterinya antara hubungannya Gunung Tikar dengan Gunung Balak. Itu Karena ada. di sini itu ada ditemukannya sebuah petilasan dari Syekh Subagio. Ini kok ada nganu, Mbah? Saya lihat hari terawih saya kak di pojok ada perempuan tua, bisa tolong Mas, bisa. Itu gimana itu, Mbah? Itu ada 2, Mas. Di situ memang saya lihat ada 2 sosok perempuan berpakaian kebaya. Dia memakai kayak rambutnya kayak ada sanggulnya gitu, kayak ibu pertiwi
kayak ibu kita Kartini itu. itu. Oh gitu ya Mbak. Nah dia lagi ketawa-ketawa itu. Oh gitu ya Mbak. Melihat Menyambut kedatangan Nah, kita mungkin gitu dia ya Mbak. menyambut kedatangan kita. Bahwa mungkin mereka itu welcome kita datang. Iya. Oh gitu ya. mungkin dia karena cewek, kita laki-laki semua. Oh gitu ya Mbak. Wah Mbak kok bisa bercanda juga. Ya namanya manusia tetap Oh ya udah nggak ya. bisa Gitu kalau ya. kita bikin Oh ya serius udah. atau Ya udah. gimana. Berarti nanti kita awal mau mengungkap sejarah di Gunung Balainu itu apa dulu Mbak? Ya, di sini, Apa ada peninggalan apa Mbak? Di sini ada peninggalan batu termasuk candi berbentuk candi dan ada 2 pohon beringin. Oh, mana Pak? Ada misterinya nih, Mas. Yang pertama misteri di pohon beringin itu apa Pak? Ya letaknya di mana Pak? Nah, letaknya di situ, Mas. Oh, mana, Mari Pak? kita sana yuk. Kita sambil jalan. Heeh. Nah, itu ada pohon beringin di situ, Mas. Nah, di sini kan. Mari kita di sini ada pohon beringin ini, Mas. Nah, ini, Mas. Ini pohon beringin yang Ini ya, pertama. Mbak. Ini yang pertama. Ya, ini pohon beringin yang pertama. Nah, pohon beringin yang kedua di situ, Mas. Di situ tuh. Nah, itu. Di situ ada pohon beringin juga. Itu ada Ada filosofinya, filosofinya Mas. juga, Semua yang di atas Gunung Bala ini semua mengandung filosofi yang dimisterikan, termasuk misteri dari antara Sesubagir dengan keadaan posisi. Kalau tadi yang pertama saya lihat yang perempuan tua itu termasuk Kodam atau apa ibu Saka atau gimana Pak? Itu sepertinya Kodam Oh, pusaka oh, iya. lah ibaratnya. Nggak bisa diceritakan pusaka. Itu sebenarnya kayak batu akik tapi posisinya kayak pengasihan. Oh tenaga. gitu ya. Nah itu kan karena Ya, apa? ya. Jadi kalau dipakai seorang laki-laki kemungkinan besar banyak yang suka. Oh gitu Pak? Iya. Wah bagus juga ya Pak. Nah di sini Mas, Hmm? posisinya di sini itu kenapa dikatakan ini termasuk petilasan Sesubagir. Nah itu gimana Nah. ceritanya? Asal mulanya desa ini kan gunung, Mas. Dinamakan Gunung Bala. Gunung Bala. Gunung itu adalah suatu tempat yang tinggi dan puncaknya itu tinggi Gitu. dan banyak hutan-hutan yang luas, banyak pohon-pohon dan gimana apa hebatnya posisinya itu ya kehidupan manusia itu berbagai macam sifat dan wataknya. Gitu. Nah, posisi kenapa dikatakan bala? Nah itu apa? Bala itu artinya dulunya itu sebuah bala. Nah, Oh, di- jadi desa ini itu ada suatu pagebluk kalau bahasanya. bukan maksudnya Malah bukan pagebluk. begitu. Bukan. Maksudnya Maaf begitu. Bang, yang saya kan Maksudnya itu begini Mas, di sini bisa dinamakan dari kata gunung bala. Iya. Gunung itu artinya tadi, Heeh. terus bala itu artinya tolak bala. Oh, telak bala untuk sesuatu Tolak hal ya. bala sesuatu hal yang antara negatif dan positif itu bisa saling menjadikan ketentraman. Gitu ya. Nah, istilahnya kalau posisinya dulu, posisi di Gunung Tidar sana, itu oleh Sesubagir itu yang kekuatan-kekuatan negatif yang Negatif. tingkat tinggi itu semua ditampung dibuang di sekitar sini Mas. Nanti Misalnya- kita kuak ya Pak. Iya. Letaknya di mana? Nah seperti itu Mas, tadi nanti di situ ada batu. Oh, siap gitu. Ya, mari Peninggalan tuh. Nah, Ada berapa itu, Pak? belum 3. peninggalan. Ada 3. Tiga, tapi kita menguaknya 2 saja Mas, jangan semua. oh 2 aja. Iya. Oh, siap. Nah ini termasuk, ini pohon beringin yang pertama ya. Iya, iya. Yang Yang pertama itu ya, Pak. Terus Di sini Mas ada batu candinya. oh iya, Pak. Bang, lewat sini, Bang. Biar lebih enak, Pak. Itu karena Allah itu yang menurunkan bala dan bala itu asalnya dari Allah Gitu. dan Dan- yang bisa menyembuhkan menghilangkan bala itu ya Allah dengan Oh. kalimat la ilaha illallah Muhammad Muhammad. Rasulullah itu. Nah, ini Oh, Mas, ini, Pak. candinya. Yang pertama. Ini candinya Mas. Ini terus terang Mas, candinya itu seperlunya. Sebelum tanya dulu, Pak. Ya. Sebelum Mbah Goib menguak batu ini. Kalau saya cuma lihat dari lapangan, kok bentuknya itu kayak sejenis kerucut. Tapi nggak tahu Mbah ini. Itu gimana, Mbah? Ini sebenarnya bukan bentuk kerucut. Oh, bukan, Mbah. Ini tempatnya seperti ini. Nah, ini itu cuma dulunya sama orang-orang setelah di peninggalan Sesubagir pergi ke Persia dari sini. Ini buat ritual untuk membakar menyan atau yang tua. Nah, ini tempat arahnya itu dalam jadi ke pohon beringin yang satu tadi.
Nah, itu di sana ada. ini yang ke satu. Iya. Terus tanya dulu yang satu ini, yang kedua Yang mana, kedua Pak? Di situ. Situ, Pak. Itu. Tolong sebentar. Ya, itu. Oh, itu. Nah, itu. Itu yang kedua. Nah, Iya. ini satu, Pak, tanya, Pak. Dari yang pertama dulu, Pak. Iya. Itu yang Yang kedua. ya. Nah, Itu candinya ya. ini batu mengapa dia menghadap ke selatan, Pak? Karena ini pada waktu itu sebuah kayak ular besar, warnanya putih kayak Sebentar, Pak. perak. Sebentar, Pak. Kok saya dari pojok melihat ular sebesar pohon kelapa ada 3 itu. Ya. Mohon Ya, kalau itu. bisa tuh sebelah utara tuh. Nah, tuh sepatnya di daerah itulah yang saya lihat. Itu bener nggak, Pak? Ya, kalau di situ saya lihatnya naga yang berwarna apa ya, warna kayak merah-merah gitu. Oh, gitu, Pak. Ya. Kalau sebenarnya yang ada hubungannya Ah, dengan ini, oh, gini. itu naganya berwarna putih keperak-perakan. Itu jurusannya dulu pada waktu di Gunung Tidar itu Iya. ada sebuah gua namanya Gua Tawon. Di Ya. di posisi di Gunung Di Gunung Tidar, Ah, di Gunung Tidar sana, pada waktu saya sebagai datang itu di Gua Tawon yang dijaga oleh naga atau ular besar, dia itu sama saya sebagai dibuang di sini, Mas. Oh, Maka gitu ya, Pak? sebenarnya mau dikembalikan ke Segoro Kidul, nanti tidak malah menjadikan gimana cucu-cucunya nanti. Oh, berbuat yang enggak. Kalau dengan saya sebagai itu dibuang di sini semua dengan catatan dengan dia itu filosofinya ada di sini. Kenapa ini menghadap ke selatan? Berarti Di kasar ini sana, buat tempat di selatan tempat ini, ya, Pak. Pak? Enggak, di sana itu ada arah ke selatan ini jurusannya memang ke Segoro Kidul itu, Gitu. ke Ibu Ratu Kidul itu memang ada semacam kayak dimensi. Bisa Oh, ada masuk ke dimensi. sana tapi dalam arti ini disekap, Mas. Ada Udah sekat goib disekap-sekap gitu. goibnya sama Sesubagir. Jadi dia itu tetap di sini, nggak bisa pergi kembali ke Gunung Tidar juga Nggak bisa. Oh, Iya, gitu ya, Pak. itu kalau menurut pandangan dari sisi terawangan atau Kebatinan Mbah Goib. iya, atau istilahnya terawangan goib saya istilahnya. Oh, berarti Mas karena ini Masnya ada sisa kayak pembakaran gitu, Iya, Mbak. kayak pembakaran kemenyan itu. Gitu, oh, Mbak. Iya. Oh, terus sementara ini dulu ya, Mbak. Nanti bisa Iya. dikuak lagi ya, Mbak. Iya, nanti Yang ada kedua? sesuatu yang istimewa Oh ya, lagi, Mas. terus yang Iya. kedua? Buktinya bahwa Iya, Pak. Sesubagir itu betul-betul pernah dulu itu menetap di Nah, ini. sekarang ini yang kedua ini. gimana, Mbak? Ceritanya itu Ini dari kebatinan Mbah itu dulunya bentuk apa ada sesuatu di posisi batu yang ini, Mbak? nah, ini sebenarnya, Mas. Ini itu tempat wudhu, Mas. Oh, gitu. Iya. Ini sebenarnya tempat wudhu. Jadi bentuknya sebenarnya agak tinggi, Mas. Agak tinggi. Di atas Sekitar berapa? itu ya sekitar 2 meteran. Oh, 2 meteran, 3 meter ya, Pak? meteran. Mungkin yang batu yang dari sini sampai ke 2 meter itu udah hilang, entah hilang di mana, Oh, kita gitu juga ya? nggak tahu. Tapi yang jelas ini dulu jadi tempat wudhu karena pada waktu itu di kepala singa itu ada kayak gentong. Jadi untuk menadakan air dari air hujan itu mengalirnya sampai ke sini buat wudhu. Oh, gitu. Iya. Nah, Nah, posisinya karena apa? Dulu di sini kan posisi Sesubagir di sini kan belum ada air, Mas. Airnya itu mengambil di sebuah di bawah sana, di bawah lereng gunung ini, bala ini ada sendangnya, Mas. Tapi sendang itu karena konon katanya dari orang-orang kampung sini iya. kelihatannya udah menjadi agak bisa dikatakan goib, bisa dikatakan nyata. Tapi dulu nyata, Mas, tempat itu dulu konon Mbah Mangli. Nah, ini filosofi Mbah tanya Mangli dulu, Pak. itu pernah tirakat di sendangnya Oh. itu. Tanya, itu yang pertama tadi Iya. kan menghadap ke selatan. Ya, Yang ini kan menghadap ke barat lah. ya, Ke kiblat lah. ya. Ada apa kok Sesubagir itu dulu sampai di sini ada yang ke selatan, ada yang ke barat. Itu sebenarnya ada makna apa di balik itu, Nah, Pak? kalau maknanya filosofinya dari itu, kalau itu kan jurusannya ke Segoro Kidul. Itu kan dalam arti dalam kemaksiatan atau tidak jalan yang tidak baik. Nah, justru karena apa ada di sini ini adalah menandakan bahwa di sini ada arah ke barat, itu menggambarkan kita harus menghadap kiblat untuk bersujud beribadah kepada yang di atas, Pada Allah pada Subhanahu Allah wa taala. Subhanahu wa taala. Nah, posisi ini memang posisinya di daerah situ, Mas. Itu di sini
ada. Nah, ini Mbah. Bener, Mbah. Ini gini. ada kodam nih, Mbah. Ya. Maaf ya, Mbah. Ya, kalau Itu saya ciri-cirinya ngomong, saya, ya. ciri-cirinya tapi yang bener nggak tahu, tapi Ya. dia pakai topi kayak kerucut gitu, Mbah. Ya, Yang saya tahu kok nggak ada mulut, Mbah. memang itu Mas, gini Mas. Itu di Sebelah sini, Mbah. pohon ini, Mas. Jangan ini pohon ini. Nah, Dekat ini. pohon ini, Mas. Ini pohon ini. Nah, Nah, ini. Dia masih di situ posisinya sekarang. Ya. Nah, itu gimana, Pak? ini di pohon ini memang ada kodam setinggi sekitar 3 meter. 3 meter. Tapi badannya kurus, Kurus. memang matanya nggak kelihatan, hidungnya nggak ada, mulutnya nggak ada, Iya. seperti kayak rata. Ya. Dia memakai topi kayak topi kerucut. Nah, itu Topi kerucut itu menandakan Mas ya. bahwa di sini filosofinya ternyata kalau saya Jarah lah, bertanya, jarah ya. saya interaksi dengan dia. Ya monggo, Pak. Monggo, Nah, Pak. pada Itu waktu gimana? ini posisi saya interaksi dengan dia, saya tanya mengapa dia memakai topi kerucut kayak gitu. Sebenarnya dia dari sini di sini itu sudah lama Mas. Memang dalam Sesu Bakir itu ada menancapkan keris di sini Ya. dari Gunung Tidar, dan kodamnya itu berbentuk yang seperti tadi yang saya katakan. Lah, kenapa topinya itu berbentuk kerucut? Nanti suatu saat filosofinya Ya. kalau dia nih kodamnya yang ngomong, Iya. kodamnya yang ngomong sama saya Iya. bahwa Sesu Bakir saya kenapa saya diberi topi kayak Kerucut kerucut, itu sebenarnya dia udah tahu besok di suatu saat di di zaman di tahun berapa, contohnya kayak tahun sekarang di Ya. Gunung Tidar itu di puncak itu ada makam, pemakamannya itu bentuknya juga kayak kerucut. kerucut. Itu Nah. sebenarnya bukan makamnya Semar. Oh, Tapi itu Kalau sebenarnya menurut makamnya dia, siapa? Iya, itu kalau siapa? menurut kodam dia berkata kepada saya Iya. bahwa yang di Gunung Tidar yang kayak kerucut seperti topi saya ini itu sudah diramalkan oleh Sesu Bakir. Besok di tahun berapa akan ada makam, konon katanya itu makam Semar dibangun, bangunannya kerucut. Nah itu sebenarnya makamnya bukan makamnya Semar tapi makamnya Kiai Tunggul Jati namanya. Tapi ini maaf loh, ini bukan karena saya paling benar atau gimana, Tapi dia dari sendiri yang informasi berkata. dari dia. Kodam dia. Assalamualaikum. Ya, Ya. dia memang mengatakan seperti itu kepada saya sekilas tadi, mengatakan bahwa yang di Gunung Tidar itu memang sekarang yang dinamai makamnya Semar itu memang bentuknya kerucut Mas. Oh, jadi Malah kita juga tidak tahu kalau di Sesu sini Bakir itu sudah dia meramalkan. sebelum pulang ke Persia dia singgah di sini, dia memberikan suatu gambaran-gambaran, dan kita kuak sekarang Ya. yang terjadi di Gunung Tidar ada di atas itu seperti Ya. kerucut itu sebenarnya ini sekarang mulai Udah ada toh. oh gitu ya. Sekarang udah ada Mas. Mm. Di Ya, tahun ya, ya. sekarang kan memang sudah ada bentuk kerucut itu sebenarnya bukan makamnya Semar tapi makamnya Mbah Kiai Tunggul Jati. Nah, sekarang Mbah. Nanti Ini- kita yang jual ini nanti adalah, kita jelaskan nanti ya. Di depannya itu petilasan. ada seperti makam. Seperti makam petilasan. Petilasan di apa gimana Pak ini Pak? Iya. Ini adalah petilasan Mas. Ya. Iya. Nah, ini kan berbentuk, ini kan memang berbentuk seperti makam. Kita gimana Pak? Kita bisa masuk Ya, atau kita kita bisa. lihat dulu? Lihat sini. Nah ini kan pintu masuknya Mas. Ya. Nah, kalau ini Mas, menurut cara mata pandangan goib saya, Mata batin Mbah. mata batin saya, tapi sebenarnya saya belum bisa mata batin Mas. Masih Ya. wah yang namanya mata batin itu sulit Mas untuk dipelajari. Ya, mohon untuk kamera. Ya. Coba kita lihat ini Mas. Nah, di gambaran ini ya, di sini itu sebenarnya kalau saya melihat dari mata goib saya, di sekitar lingkaran ini ada berbentuk kepala singa. Coba Mas diamati secara Mungkin maksudnya Mbak. apa Goib di itu zoom, di apa zoom jarak depan, jauh terus di atau jarak jauh nanti gimana? biar bisa kelihatan. Ya, itu sebenarnya ini di sini ini matanya, di sini kan bentuknya kayak singa lagi, gimana mingkem. Lambang apa Mbah singa itu Mbah? Singa itu lambang menandakan bahwa seorang wali atau melambangkan bahwa di sini itu ada seorang wali atau kiai. Biasanya kalau orang mengatakan macan putih di sana di gunung ini, wah berarti di sana akan ada seorang wali yang hebat. Itu yang sebelah kanan. Terus yang Ya, sebelah kiri itu. apa ada juga Mbah? Ada Mas, Tanya Mbah. ada. Itu gimana? Kalau setahu saya
dari mata pandangan saya, mata goib saya, di sini Mas, di lingkaran ini ya, dari sini sampai sini ini sebenarnya ada gambar wujud seperti kepala ular lagi meringis. Ya lagi nganu Pak, Coba lagi diamati buka mulut. jelas. Ya, lagi buka mulut. Tapi kalau dicermati itu sebenarnya ular Mas. Tapi Sebenarnya kalau sekilas dilihat itu seperti kayak anjing bulldog, kepala anjing bulldog itu. Ada arti itu juga Pak. Ini. Ada arti juga Pak. Nah, ini gambarnya. Iya Pak. Nah, Ada ini. arti juga Pak. Nah, itu kan persis Mas. Nah, itu. Nah, udah Kak. Ya. Udah, saya mau tanya. Apa ini. kita bisa masuk Pak? Bisa Mas. Saya ingin tahu dalam petilasan ini ya Pak. Iya. Nah. Nih. Monggo Pak, Ini jenengan rin Pak. Mbah Mbah dulu aja. Biar kelihatan dulu aja. Oh iya. Dari sini aja Mas. Enggak sama. Ini kan memang petilasan makam dari petilasan Syekh Subakir. Pada zaman waktu itu Syekh Subakir menetap di daerah sini Mas. Ya di gunung ini Mas. Di rumah pada di atas tuh. Tadi ada saya lihat berkelipat Mas. Itu sosok seperti orang berpakaian serban putih dan bajunya pakai baju putih. Dia lagi duduk bersila sambil mandangi kita Mas. Pak pegang tasbih ya Pak? Iya. Oh. Coba itu Mas di atas di sana Mas, sebelah sana. Oh. Sebelah sana juga ada Mas. Itu juga berpakaian itu seperti kayak wali-wali Songo itu, tapi pakaiannya serba biru. Ada 3. Ada 3. Iya, lagi di atas Mas. Yang tadi saya Tapi lihatnya ya, itu, maaf ya, kalau itu saya lihatnya kelihatan itu nggak tadi bisa ada 4, dilihat, ternyata ya. yang sini Nggak 3, bisa dilihat, yang Pak. 1 itu 4 Iya. ya Pak? Kameranya Mbah. Iya. Oh gitu ya Pak? Mari kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah gini Pak, ini ada keanehan. Kalau menurut saya ada keanehan Pak. Ya. Tolong Mbah nanti bisa jelasin. Ya. Batu yang ada di sini itu kenapa dia posisinya itu melingkar Mbah? Ada apa Mbah? Ya ini Mas, kenapa petilasan Syekh Subakir yang ada di Gunung Bala ini kok berbentuk totonan batu Tatanan melingkar? melingkar. Itu Ini dong. menggambarkan Mas, sebenarnya menggambarkan kalau di titik sini Ya, di tengah. ini adalah Gunung Tidar. Itu menggambarkan aja. Menggambarkan di filosofinya itu loh. Oh, Filosofinya yang akan itu terjadi. Gunung Tidar di sini. Mm-mm. Nah, di antara ini Gunung Tidar di sini itu dikelilingi oleh para wali-wali Allah di sampai pojok dari Itu memutar. Ini bahasa memutar. batu ini menggambarkan itu. lingkaran menggambarkan ini di antara Gunung Tidar ini dikelilingi oleh wali-wali Allah, bahkan sampai ke seluruh Jawa. Oh, jadi Khususnya Jawa. dari barat, tengah, timur, selatan, Iya. utara itu jadi Gunung Tidar yang saya tahu. Itu Nah, Gunung Gunung Tidar. Tidar di Jadi tengahnya. di luar lokasi gunung itu ternyata membentuk lingkaran para lingkaran wali-wali. wali-wali Allah. Nah, itu menandakan yang namanya sebenarnya yang hakikatnya Nah, paku oke. bumi. Oh, gitu. Itu kan Pak, Gunung Tidar kan di sana. Iya. Nah, Di sini itu menggambarkan yang di sini. filosofinya di sini itu menggambarkan bahwa Gunung Tidar itu di tengahnya sini Mas. Di tengah. Nah, ini adalah pepetan mentok sampai keliling Itu mutar-mutar gini. batu-batu. Nah, di tengahnya itu adalah Gunung Tidar. Terus Nah, makanya ini termasuk para wali-wali Allah itu ibaratnya bisa dikatakan rajanya. Oh, sekarang kalau Terus pertanyaan rajanya satu Pak. kenapa ada dinamakan paku bumi? Karena udah ditancapkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kenapa ini bangunan itu berbentuk kotak Pak? Nah, ini gini, Memang Mas. ada arti nggak Pak? Ada Mas, filosofinya begini Mas. Gimana Pak? Kenapa ini bentuknya ini sini lingkaran sudah kita jelaskan. Ya. Dan kalau yang kotak begini, kenapa tidak persegi panjang atau gimana? Ya. Tapi ini sebenarnya persegi sama bujur sangkar Persegi istilahnya. 4. Nah, persegi 4. Kenapa dikatakan persegi 4? Itu gimana Pak? Ini kan ada Syekh Subakir itu menandakan seorang waliullah yang bisa memberikan pengayoman kepada Gunung Tidar. Titiknya itu di Gunung Tidar. Tidar. Dan para wali-wali Allah, Itu para mengelilingi. sunan itu mengelilingi daerah
Gunung Tidar dan meluas Iya, sampai Pak. Jawa. Jadi dimakamkan ada yang di Iya. utara, ada yang di Ah. barat, ada di Itu selatan, kan itu membentuk bahasanya Wali-wali putaran. ya. Nah, putaran kayak lingkaran istilahnya. Gitu, Pak. Itu tempatnya para wali-wali Allah. Iya. Ada wali-wali, wadah wali Allah, namanya wali kutub. Ah, itu dia loh. Wali kutub, kenapa ini bentuknya seperti 4 persegi? Pak. Itu menandakan Persegi. bahwa filosofinya itu menggambarkan bahwa di sini itu ada wali kutub. Di antara wali-wali, di antara sesubagai dan wali-wali Allah, para sunan-sunan itu ada namanya bapaknya para wali, yaitu Ya. wali kutub. Siapa itu? Syekh Abdul Qadir Oh, Jailani. iya, Nah, dia ada dapat sejarah memang. Ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah penyebar agama Islam di 4 penjuru arah. Iya. Berarti ini masuk filosofi itu, Bang. Disinilah rahasia filosofinya Sesubakir, bukan di Gunung Tidar. Kalau di Gunung Tidar itu istilahnya kenyataannya. Nah, sekarang, Tapi Pak. sejarah dari filosofinya Jadi ada di sini. ini kan udah inti. Pak, berarti masih ada satu ini mungkin yang mau Mbah ceritakan. Tapi sekarang kita dulu lah. Dari tadi apa tempat apa? Tempat tadi yang buat yang menghadap batu yang menghadap selatan, Ya, hadap barat. Nah, itu kalau digambarkan kalau selatan kan berarti mungkin tujuannya jelek. Ya. Kalau yang barat baik. Nah, itu dari pertama batu, pertama, kedua sampai yang ke sekarang itu, untuk anak cucu itu kita harus bagaimana, Pak, dalam menyikapi kehidupan. Kita apa? Karena kalau selatan kan kita kan nggak mungkin sholat menghadap, selatan. ya kan harus menghadap kiblat. Kiblatnya kan soalnya kiblatnya kita kan di arah Ka'bah sana. Ya, gitu loh, Pak. Maksudnya itu Lah, kenapa di sini filosofinya tadi kita antara batu melingkar dan apa itu bangunan kota persegi ini menandakan bahwa di sana dalam arti kita beribadah kepada Allah, arahnya itu kiblat dalam arti Ka'bah itu kan juga persegi, persegi 4. kotak lah istilahnya. Nah, persegi 4. Nah, itu di sini juga membuktikan ada bukti bahwa dulu-dulunya Sesubakir posisi di sini itu sepertinya pohon itu belum ada, kemungkinan belum ada atau masih kecil, karena tahun berapa kita juga nggak tahu sebenarnya. Wong kita juga orang-orang sekarang. Oh, jadi Nah kita gini Mas, dalam arti kita sudah filosofinya Sesubakir itu begini tadi yang kita terangkan. Menurut pandangan saya, kenapa? Ini adalah membuktikan. Apa buktinya? Bahwa di sini ada filosofi tentang semua sehebat apapun, sekuat apapun, tetap harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi itu batu 2 itu menggambarkan bahwa hidup ini ada yang Jalan jalan dan yang kiri. kanan dan kiri. Iya, Jadi kalau bisa tetap kita ini menghadap ke kiblat. iya. Gitu ya, Janganlah kita menjadi seorang yang menduakan Allah. Oh, gitu. Janganlah kita selalu walaupun kita itu sebagai seorang yang menyukai goib, ya kita tetap harus berprinsip dan berpendirian bahwa semua itu di Allah. Oh, berarti itu batu yang menghadap selatan itu kalau orang niatnya jelek pasti larinya ke ibu selatan. Ya, tapi Terus kan kalau ada yang sekat-sekatnya, ya nggak bisa enggak itu kan nyampe. berarti gambar ada lubang berisi air. Kalau kamu posisi iktikaf ke menghadap selatan, kamu akan dapat yang hitam. Bahasanya gitu ya, Iya. Pak. Kalau kita ke yang Akan batu terjerumus. kedua, terjerumus yang pertama. Nah. Kalau yang kedua itu mendandakan untuk air yang untuk bersih, untuk Iya. menghadap ke kiblat, menghadap kepada Allah. Berarti bahwa hidup itu tergantung kita. Di sini Iya. ada gambaran bahwa ada 2 batu itu menggambarkan itu, Pak. Nah, Yang batu selatan candi ya, itu. yang ke barat. Batu candi, dua candi itu tadi kan ada tengahnya kan kayak lingkaran, Iya. terus ada airnya, Iya. karena kena air hujan, Ah. airnya mengenai. Itu kan juga menandakan, Mas, filosofinya apa? Kalau orang masuk ke selatan berarti tujuannya kurang bagus Kurang dan bagus. jurusannya ke Segoro Kidul. Ah. Ya kalau itu memang benar-benar udah niat kayak gitu, tekadnya begitu, nanti kalau terjatuh di dalam sumur kehinaan, Oh, ibaratnya gitu. Lah kalau di sini batu yang satu tempat untuk berwudu juga ada kayak sumurnya. Lah kalau kita jatuh, kita ke jalan yang bagus. Benar. Oh, itu berarti dan itu hanya satu menggambarkan, Pak. menggambarkan Jadi filosofinya gitu. Syekh Subakir itu menggambarkan 2 batu untuk anak cucu apa dalam arti
untuk yang ke depan cucu-cucunya itu Iya. ini loh, kamu harus bisa membedakan jalan mana yang harus kamu tempuh Untuk sampai jalan ini, ke sekarang ini batu yang berbentuk lingkaran itu gambar yang tadi Mbah. Iya. Nah, terus yang mau Mbah perlihatkan yang Sebagai bukti inti. itu apa? Sebagai bukti inti pada waktu tadi yang saya sudah katakan, di sini ada suatu keistimewaan tanda bukti bahwa Syekh Subakir pada zaman Syekh Subakir menepati di sini itu pohon itu mungkin belum ada, tapi ternyata dalam prediksi saya di situ Mas nanti akan menemukan sebuah pohon berbentuk tulisan alif, berbentuk tulis berlafalkan Allah. Oh berarti kita bisa ke sana Ada, juga? Mas. Bisa. Mari Mbah, moga-moga Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Mbah, moga-moga. Ya, kita Kita lewat mana Mbah? Ya, Monggo sini aja, Mas. saya dereki Ya. jenengan ngikuti. Ditutup. Ya nanti saya tutup Mbah. Ya. Monggo. Nah, Dari mana Pak? Terus ini, Oh iya Pak. Langsung nih Pak. ya, di sini. Nanti di sini. Nah, mari kita ke sini. Saya perlihatkan. Ini juga termasuk menurut prediksi saya, loh, Mas. Betul apa enggak? Saya kurang paham kan. Ini Mas, coba lihat. Ini Mas. Oh, coba Mas. Itu. Subhanallah. Ini ya Mas. Ini ya. Ini Subhanallah. pohon ini Mas. Kalau dilihat-lihat dari jauh Mas. Coba. Kalau dilihat itu kan dari jauh. Ini kan alif. Ini kan Allah Mas. Bentar, Mbah. Subhanallah. Kamera ngeblur, Mbah. Coba di zoom. Dijum. Bentar. Coba didekatkan aja. Didekatkan kamera, nggak apa-apa. Ini suatu kebesaran Allah juga ini. Nah, gimana, Mbah? Bisa Ini terlihat kok- jalan enggak? Nah, ini ya. Coba. Ini pohon. Ini kan pohon. Ini pada waktu dari sini kemungkinan belum ada. Gitu. Iya. Pohonnya ada. iya. Iya. Kesannya gitu. Tapi kalau kita lihat dari jauh Mas, dari sinilah ya. Kan ini tulisan Allah ini. Oh gitu ya. Benar-benar ya. Jangan saya Subakir. Kita juga gak sengaja kita ke sini, kita ekspor ke sini itu melihat ada pohon ternyata berbentuk tulisan Allah. Berarti dari cerita awal yang Mbah ceritain dari perjalanan awal kita masuk, terus kita ketemu candi yang menghadap selatan, menghadap ke barat, terus tadi diperlihatkan petilasan makom diceritakan Mbah. Berarti dari inti semua Mbah. Iya. Ya itu gimana Mbah? Dalam Kita arti sampai mengajarkan pada cucu-cucunya, walaupun di tempat ini di Gunung Bala ini tempat untuk pembuangan pusaka-pusaka dari Gunung Tidar yang negatif. itu sebelah mana dulu dibuang. Mbah? Ya, di sini kita sini ini Mas. Oh sebelah sini. Sebenarnya banyak ini Mas. Di sini. Oh, Di situ ada, di sini ada. Tapi yang intinya semua pusaka kekuatan negatif atau positif atau kekuatan itu apa namanya sehebat apapun. Di sinilah kuncinya. Semua la haula wala quwata illa billahil aliyil Oh, azim. subhanallah. La Nah, ilaha kita kan illallah. juga nggak tahu. Allah. Mungkin orang daerah sini juga belum tahu Mas kalau ada pohonnya itu berbentuk seperti kalimat Allah. Oh gitu Mbah. Nah kan ini udah lama, sepertinya udah lama nggak ada orang yang Berarti kesini. inti hidup kemanapun kita tetap kembali kepada Allah dengan contoh yang di petilasan Mbah Syekh Subakir ini adalah pohon ini memperlambangkan orang itu tetap harus kembali kepada Allah. Iya, Gitu ya Mbah? iya. Oh. Asal mulanya dari Allah, maka kembalinya kepada Allah. Oh gitu Mbah. Kayak itu dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Nah, itu kan artinya sudah itu. Dari Allah kembali ke Allah. Allah. Dan manusia itu dari tanah akan kembali ke tanah. Sepintar-pintarnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, menjadi apapun dia, tetap harus tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Dan di sekitar sini juga banyak pohon, mungkin masih banyak misterinya ya Mas. Nah, karena- tapi, Mbak, itu misteri tadi kan ini sudah dari inti puncak ya Mbak, dari Iya. puncak bahwa segala sesuatu itu kita harus berpegang teguh pada Allah. Iya. Dengan contoh alam yang sebegitu hebat, sebegitu menurut saya sebegitu dasarnya Allah memberikan petunjuk pada umat manusia seperti ini contohnya ya Iya. Mbak. Tapi mungkin bisa besok siang atau kapan kita memoto bentuknya atau gimana, Oh, gitu ya, itu Pak? bisa. Soalnya ini kan termasuk juga suatu keanehan dunia Mas.
ternyata ada di sini. Ada di Gunung Ini Balak termasuk- ini ya Pak? Iya, sobat ya itu tadi Subhanallah. semua itu yang Allah itu telah memberikan dalam 1 tahun. Allah itu juga menurunkan bala, tapi Allah sendiri juga memberikan obatnya gitu loh. Oh, jadi Kenapa di sini dikatakan bala? gitu Dan Pak. tadi yang seperti itu yang Iya, Pak. saya katakan Pak. gunung bala. Gunung itu tingkat yang tinggi, yang paling tinggi itu siapa? Ya tetap Allah. Allah. Itu. Subhanallah. Siapa yang menyebarkan, siapa yang menimbulkan, memberikan apapun, itu tetap Allah. Tapi semua tetap kembali kepada Allah. Bagi orang yang mempunyai kekuatan iman kepada Allah, ya namanya kekuatan negatif, insya Allah akan aman. Ada cerita lagi apa enggak? Nah, Hostnya mana? Kalau di Mas? sini memang Hostnya? posisinya ya Mas. Kalau di sini di atas Gunung Bala ini ternyata memang dikelilingi bersap-sap. Sebenarnya. Bersap-sap sebenarnya bersap-sap makhluk-makhluk halus dan pusaka-pusaka. Tapi kan karena kita di sini hanya mendeteksi saja agar kalau manusia itu jangan sampai mengambil di sekitar sini. Soalnya itu juga berbahaya Mas. Gitu. Yang namanya pusaka-pusaka di sini itu wong ada hubungannya dengan antara hidup dan mati, antara kemurusikan dan lain-lain yang jurusannya ada yang di Sepuro Kidul. Bahwa kalau diterangkan juga kalau di Gunung Tidar itu juga banyak Mas. Ya. Sebenarnya ada dimensi namanya jurusannya ke membentuk suatu segitiga. Nah, itu Mbah Nah. bisa mengatakan berbentuk segitiga maksudnya gimana? Segitiga di Kota Magelang itu tetap di bawah ada perlindungan lingkaran kehidupan para wali. Iya. Nah, di antara segitiga, kenapa saya mengatakan segitiga? Di antara Gunung Tidar itu ada garis lurus ke timur, itu Gunung Merapi, Mas. Ke selatan Segoro Kidul. Nanti kembali ke Gunung Tidar Berarti lagi. batu dua itu ada yang satu nggak boleh diceritakan, itu yang dua itu tadi. Ya, mungkin Berarti misterinya di dari situ, Mas. dalam arti yang satu itu menuju ke selatan, yang satu menuju ke Merapi, dan yang inti itu ada di kotak yang tadi ada Iya. batu peninggalan batu Iya. melingkar itu Batu Pak. melingkar terus kotak gini. Padahal itu kan bukan makam, hanya Petilasan dari Syekh Subakir pada waktu itu Syekh Subakir dari Gunung Tidar Dan mau pergi ke Persia. dia Menetap di sini, sini Mas. berapa tadi Pak? 2 bulan. 2 bulanan itu Pak. Sekitar 2 bulan di Iya. sini. Begitu posisi di sekitar sini itu 2 bulan lamanya, dia juga sempat Mas, kalau saya melihat di bawah lereng Gunung Bala ini ada suatu tempat di situ itu seolah kalau saya melihatnya dari sini terlihat tadi saya ada yang membisiki bahwa di sana di arah bawahnya Gunung Bala ini ada tempat satu lagi yang misteri. Kenapa saya katakan misteri? Di situ tempat pertemuannya Syekh Subakir dengan para wali songo. Berarti gini Mbak, habis ini kita ke Kita sini ke kita sana. sudah. Berarti ini nanti kita ke sana. Iya, Oh bisa Mbak, insya habis Allah ini bisa. bisa Mbak. Iya. Bang Gep, bisa. Nah, itu tapi ini menurut sepengetahuan saya dan saya belum bisa mata batin, tapi saya lagi belajar terawangan menggunakan mata goib saya. Gitu ya. Bukan kebatinan. Kalau masa kebatinan saya belum sampai tingkat ke Oh apa ya. ya, Biasa istilahnya kalau saya sudah orang-orang tahu kalau yang bisa- emang Mbah Goib itu suka merendah. ya bukan masalah Suka, merendah. jadi saya suka sama Mbah Goib itu satu. Mbah Goib itu orang yang merendah, tapi banyak tahu tentang hal goib. Ya karena saya dinamakan Mbah Goib Oh itu, gitu. Mas. Iya Pak. Terus Kenapa? kita ini sekarang perjalanan kemana Pak? Nah, nanti kita langsung ke tempat ada di sana itu di bawah lereng ini ada tempat pertemuannya Syekh Subakir dan Wali Songo tuh, pada waktu itu. Tapi itu menurut kacamata dan kacamata goib saya loh Mas. Tapi di sana itu nanti saya cari, saya prediksi tempatnya di mana, apakah benar-benar ada apa tidak, kita walau alam. Iya. Tapi semoga insya Allah ada Mas di sana. Tolong Mas, hostnya mana tadi ya? Kayaknya Mbah Goib udah menerangkan segala sesuatu apa yang ada di Gunung Bala ini secara detail, secara keseluruhan apa yang ada di sini. Segala sesuatu bahwa intinya kalau saya mencerna dari pembicaraan Mbah Goib dari awal sampai sekarang itu bahwa intinya kita tetap berpegang teguh pada Allah.
Yang seperti inilah contoh. Walaupun pohon kita nggak tahu itu pohon apa, tapi di sini terlihat tulisan berlafalkan Allah. Inilah subhanallah kebesaran Allah yang kita tunjukkan kepada kita. Ini bukan rekayasa Mas. Iya, Mbah, saya tahu, Mbah. Percaya, Mbah. Kalau siapa Mak saja Hosea mana boleh, ya? boleh siapa saja boleh melihat. Iya, Datang Mbah. saja ke sini kalau Iya. nggak percaya. Bentuk kalimat lafal Allah itu. Iya, percaya, Mbah. Betul. Oh, iya. Mungkin sebetulnya kalau khusus ya di sana Mas, di daerah itu Mas. Di sekitar situ saya melihat ada kereta tapi sudah nggak terpakai, nggak ada kudanya. Itu kereta siapa, Mbah? Kemungkinan besar kalau ini ada kereta jalan jurusannya ke Rawapening. Oh. Gitu. Jadi Berarti di sana- sini ibaratnya kayak pusatnya ya, Mbah? ya kayak pusat filosofinya semua gitu sepertinya kayak ada di sekitar sini Mas. Gitu loh. Itu di sana ada itu, terus kalau di atas ini banyak orang-orang bersurban pakai pakaian jubah semua Mas. Tapi kan ya maaf, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga di sini alhamdulillah dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kita Amin. dalam ekspor di sini kita mendapatkan sambutan yang Luar nyaman biasa dan ya. damai dan luar biasa bagi saya. Sebab apa? Alhamdulillahirobbilalamin. Di Ya sini di bawah ini di sekitar lingkaran lapangan dari pusatnya puncaknya Gunung Bala ini, kalau di bawahnya saya melihat banyak makhluk-makhluk bermacam-macam makhluk goib. Ada genderuwo, malah genderuwo itu muswar hitam. Yang kecil nggak ada, yang masih muda nggak ada, semua udah tua-tua. Dan di atasnya lagi masih ada, yaitu Mas tadi seperti yang saya katakan, banyak orang bersurban semua di atas ini seolah itu melindungi kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu, Mbah. Kenapa Sudah, ya? Mbah. Ya, Kira-kira oke, kita membuka ini. Hostnya bisa nganu? Monggo. Ya, kemungkinan Mau apa? bisa Ada perlu ditutup perlu masih ada pertanyaan. pertanyaan gimana? Ya. Monggo. Ya, saya sudah cukup sih, Mbah. Terlalu. Gimana, Mbah? Ya ini Mas, ini tadi saya udah sama Gus Dieng udah mengatakan membuka, dan sepengetahuan saya udah saya panjang lebar. Ini mau dilanjutkan, kita mau melanjutkan ke perjalanan berikutnya atau Yang gimana itu terserah masih saya hanya sebagai Kalau untuk yang kedua di mana, Mbah? ya itu tadi kita nanti mencari dalam tadi saya mendengarkan suara di bawah lereng Gunung Bala Lereng ini Bala. ada tempat dulu perkumpulnya para wali songo itu bertemu rapat atau gimana, kita juga kurang tahu, bertemu dengan sesepuh Bakir dalam rapat atau dalam perkumpulan itu, berkumpul lah istilahnya. Terima kasih ya, Mbah, atas informasi. Sebentar ya, Pak. Terima kasih ya, Mbah. Ya, sama-sama, Terlalu bagus ini. Jadi begitu insya Allah nyaman ya, Wah, auranya juga, nyaman. auranya juga enak toh. Mas. Iya, iya. Ya mungkin begitu, monggo Ya, saya kembalikan kepada Masih. ya. Terima kasih, Mbah Goib. Ya sama-sama. Ya, jadi teman-teman, kita langsung saja ke tempat kedua, yaitu nggak jauh dari sini juga, Bawah lereng Mas. bawah lereng ya. Iya, termasuk lereng dari Gunung Bala ini. Ya udah teman-teman, kita langsung saja menuju ke tempat kedua ya. Insya Allah.